illa an tu'midu fi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah itu sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan darinya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Surah Al-Baqarah ayat 267. Banyak hadis yang menjelaskan tentang ayat ini, dan semuanya memuat pengertian yang sama. Barra radhiyallahu anhu berkata, ayat-ayat tersebut diwahyukan berkenaan dengan kami, kaum Ansor. Kami adalah pemilik kebun buah-buahan, dan masing-masing dari kami membawa buah-buahan ke masjid sesuai dengan hasil panen kami. Sebagian orang membawa 1 atau 2 tanda kurma, lalu menggantungkannya di dalam masjid. Aslu suffah artinya yaitu orang-orang miskin yang tinggal di masjid, yang tidak ada seorang pun yang bertanggung jawab atas makanan mereka. Apabila di antara mereka ada yang lapar, maka ia akan memukul tangkai kurma tersebut dengan tongkatnya. Kemudian ia makan kurma-kurma yang berjatuhan tersebut, baik yang telah masak ataupun yang belum masak. Bahkan orang-orang yang tidak begitu senang berbuat baik juga menggantungkan tangkai kurma yang buruk atau yang sudah rusak. Karena peristiwa inilah ayat di atas diwahyukan, yang maksudnya adalah apabila kamu diberi buah-buahan yang buruk dan busuk, kamu akan menerimanya sekedar untuk menghindari rasa malu apabila dikembalikan kepada pemberinya. Padahal kamu tidak merasa senang menerimanya. Setelah peristiwa tersebut, mereka mulai memberikan buah-buahan yang bermutu baik. Banyak hadis yang membicarakan tentang masalah ini. Dalam sebuah hadis lain disebutkan bahwa sebagian orang membeli barang-barang murahan dari pasar lalu memberikannya sebagai hadiah. Maka ayat di atas diwahyukan berkenaan dengan kejadian ini. Ali radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa ayat tersebut turun berkenaan dengan zakat wajib, yaitu ada orang-orang yang apabila memetik buah kurma, mereka mengumpulkan buah kurma yang bermutu baik. Akan tetapi pada saat petugas mengumpulkan zakat datang, mereka memberikan buah kurma yang bermutu buruk kepada petugas zakat. Dalam hadis yang lain disebutkan, suatu ketika Rasulullah SAW memasuki masjid dengan sebuah tongkat di tangannya. Kemudian ada seseorang yang meletakkan tangkai kurma yang sudah busuk di masjid. Maka Rasulullah SAW memukul tangkai kurma tersebut dan bersabda, seandainya pemberi sedekah ini menggantungkan setanda kurma yang bermutu baik, apakah ruginya? Orang seperti ini akan diberi kurma yang bermutu sama rendahnya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadir rahmatullah Subhanahu wa taala, yang keterangannya. Kemudian kita paham maksud kesimpulan hadis tersebut. Kalau dulu ya, di kampung-kampung ya, di Jawa, Padang, ya, di daerah lain, kalau setiap panen petani itu selalu itu membawa sebagian dari hasil panennya itu berapa persennya ke masjid. Tapi yang seperti ini sekarang sudah jarang.
masjid-masjid itu ada namanya itu tempat-tempat padi itu sudah disediain. Jadi siapa yang panen taruh di sana berapa karung, siapa yang panen sawah taruh. Maka sawah-sawahnya lumbung Nah, lumbungnya itu diisi dengan padi. Itu bisa bertahan. Jadi nanti kalau ada masyarakat sudah habis hasil panennya, bisa dapat bagian dari sana. Sehingga sawahnya ini menghasilkan panen yang baik. Kalau sekarang ini masalah hasil panennya susah ya. Tadinya dapatnya hasil panennya bisa 30 karung, besok panennya karena sudah nggak ada lagi yang seperti itu, hasil panennya dari 30 karung biasanya itu dapat cuma 15 karung. Ini barangkali Allah cabut. Mudah-mudahan hari ini hadir oleh Allah Subhanahu wa taala, itu juga kita yang bekerja punya gaji. Mudah-mudahan hasil dari gaji kita ini bisa kita juga keluarkan untuk di masjid kita ini insyaallah. Semakin Allah berkahi rezeki kita insyaallah. Mudah-mudahan hadis ini bisa menjadi penyemangat kita untuk berbuat amal kebajikan insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.